Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Selamat siang pemirsa, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya warga masyarakat Kabupaten Lamongan. Mengenalkan, saya di sini Kusnadi, selaku host di acara broadcast pada siang hari ini. Acara yang mau kita bahas hari ini terkait mega korupsi bantuan lampu PJU Solar Cell dengan anggaran miliaran rupiah hingga kini masih bergulir proses hukumnya. Dengan sekaligus langsung mengangkat 3 tema. Yang pertama, mampukah Kejari Lamongan menuntaskan sampai ke akar rumput proyek mega korupsi lampu PJU Solar Cell? Yang kedua, sampai kemana saja aliran dana mega korupsi lampu PJU Solar Cell tersebut mengalir? Dan yang ketiga, siapa saja sebenarnya big boss atau dalang dibalik proyek lampu PJU Solar Cell tersebut yang harus diseret untuk ikut bertanggung jawab? Kita bahas kali ini dengan hadir Cak Nur Salim, selaku aktivis yang sudah dikenal di Kabupaten Lamongan, yang nantinya akan mengupas tuntas terkait permasalahan mega korupsi lampu PJU Solar Cell. Selamat siang. Siang, Mas Gus. Gimana Pak? Cak Nur Salim. Berbicara tentang kasus PJU, penerangan jalan umum, ini sebenarnya kan sudah lama, 2 tahun. Dan nilainya memang fantastis. Karena senilai 75 miliar totalnya. Dan itu lucunya terpusat di Kabupaten Lamongan. Jadi 200 kelompok masyarakat atau Pokmas penerima bantuan yang masing-masing 40 juta itu berada di Lamongan. Jadi totalnya ada 300 berapa, tapi yang 200 lebih itu berada di Kabupaten Lamongan. Jadi ini seperti kasusnya anggota dewan dari PDIP yang lalu, istilahnya membeli jasmas. Jadi beberapa kabupaten di Jawa Timur, ada 4 atau 5 kabupaten dibeli jasmasnya, ditaruh di Kabupaten Lamongan. Dan ini kasus PJU ini seperti itu. Sehingga yang kabupaten lain cuma dapat 40 Pokmas, 30 Pokmas, Lamongan dapat 200 karena beli dari kabupaten lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang miris itu kasus PJU itu dari total anggaran 75 miliar, yang 1 tiang penerangan jalan umum itu dianggarkan di rapnya 40 juta. Padahal setelah dihitung oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu hanya 13 juta. Malah kalau hitungan teman-teman yang di lapangan yang sering memasang PJU itu, tenaga surya itu cuma 9 jutaan. 9 juta. Ya, tapi temuan di BPK itu kan 13 juta. Sehingga ada kerugian negara 23 juta kali 200 Pokmas. Jadi itu bisa kita bayangkan berapa, sehingga di BPK ini tercantum kelebihan bayar dari total 75 miliar itu sekitar 40 miliar kelebihan bayar. Itu kelebihan bayar. Jadi di rapnya itu lampu cuma sekian, ketemu cuma 13 juta totalnya, mulai pondasi, tiang sampai lampu solar cell-nya. Tapi di lapangan di pengajuan proposalnya 40 juta di rapnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kasus ini memang seakan-akan diulur-ulur. Jadi dulu pernah diangkat, ada 2 tersangka. Kemarin diangkat lagi, sekarang 4 tersangka. Gitu. Sebenarnya yang kasihan kita ini Pokmasnya. Dari 200 ketua kelompok
masyarakat yang tanda tangan itu cuma dapat 1,5 juta tiap titik. Tiap titiknya. Tiap titik. Berarti setiap Pokmas itu dapat 7,5 juta sampai 15 juta. Karena kan ada 5 titik, ada 10 titik kan. Betul. Itu pun dengan alasan untuk biaya di pembikinan pondasi. Selebihnya uang diambil oleh para makelar ini yang Koordinatornya. Nah, itu. Sehingga sewaktu pertanyaan Mas Kusnadi, apakah Kajari mampu menuntaskan perkara ini? Betul, untuk poin yang pertama. Iya, kita menjadi pesimis. Karena kasus ini sudah sejak tahun 2020, sekarang 2022. Kemarin kan sudah ditetapkan 4 tersangka itu. Iya. Tapi pertanyaannya apakah itu operatornya? Apakah itu koordinatornya? Karena di setiap kecamatan ada koordinator, pengepul, kelompok-kelompok masyarakat itu untuk mengambil uang. Jadi memang uang itu ditransfer ke Pokmas, ke rekening Pokmas, tapi diambil langsung oleh koordinator kecamatan masing-masing gitu. Terus Pokmas dikasih uang 7,5 juta sampai 15 juta itu untuk pemasangan pondasi. Nah, kalau kejaksaan hanya menangkap yang ketua-ketua Pokmas, ya kasihan. Padahal ini ada koordinator kecamatan, setiap kecamatan, kan ada 8 kecamatan yang dapat itu ya. Ada koordinatornya, di situ ada, di balik koordinator ada pengepulnya lagi, yang juga ada salah satu anggota dewan gitu, di Kabupaten Lamongan yang katanya berinisial A. Kalau di BPK ini kan cuma inisial. Nah, berinisial A, berarti salah satu partai di Lamongan dan semua orang tahu orang Lamongan A itu siapa gitu. Di provinsi juga ada anggota dewan provinsi yang bermain. Jadi ini sudah 2 tahun kita angkat gitu. Tapi Kejaksaan Negeri Lamongan nggak mungkin bisa berani karena sudah memanggil Dishub Lamongan, Dinas Perhubungan, waktu itu kepalanya Mas Fari gitu. Dan sudah dipanggil ke kejaksaan, tapi nggak ada berita acara hasilnya apa, laporannya. Kenapa saya kok bertanya begitu? Karena di temuan BPK sini mulai verifikasi proposal itu sudah bermasalah karena tidak ada berita acara tentang hasil verifikasi proposal. Berarti kan aura-aura. Jadi pengusulannya proposal itu nggak pakai diverifikasi, nggak pakai bener nggak ini kelompok masyarakat, apakah bentukan jadi-jadian. Pokmas ini memang benar-benar ada atau memang dibentuk karena ada proyek Jasmas ini gitu. Jasmas. Itu kan nggak ada verifikasi itu. Karena saya yakin Pokmas itu jadi-jadian gitu. Dibentuk oleh masing-masing koordinator kecamatan. Kalau Pokmas itu betul, saya yakin semua masyarakat desa tahu bahwa ini Pokmas namanya Tani Makmur, ini memang sejak dulu memang ada kayak gitu. Ini kan jadi-jadian semua. Kenapa? Indikasinya di BPK ini verifikasi proposal, checklist, tidak ada berita acaranya, sehingga secara administrasi Dinas Perhubungan Lamongan juga bertanggung jawab karena ini Pokmas di wilayahnya, gitu. Tidak ada verifikasi ini. Terus menarik kan, untuk Pokmas sendiri itu seharusnya kan dibentuk di SK oleh kepala desa kan? Secara administratif semua itu sudah dilakukan. Jadi tangan kepala desa mesti ada, karena ini kan bagi-bagi gue kan. Cuma persoalannya kita ini Pokmas beneran atau memang terbentuk saat hari itu karena juga? Batuan itu. Nah, karena usulan proposal ini, itu pertanyaannya. Ya. Untuk poin yang kedua adalah sampai kemana saja aliran dana mega korupsi lampu PJU Solarsel tersebut mengalir? Ini dugaan betul? Iya. Sebenarnya rumor itu sudah banyak berkembang dan ini lintas partai. Tidak hanya partai biru saja, tidak hanya partai merah saja, tapi lintas partai. Karena memang sesama anggota dewan baik di provinsi maupun di kabupaten saling bersinergi untuk meloloskan proyek ini. Karena memang besar, dari seluruh kabupaten Lamongan paling besar, 200 kelompok. Yang lainnya cuma 13, Tuban aja cuma 30. Untuk aliran dana ini Jalur, nah, apakah mungkin sampai untuk pemangku kebijakan di Kabupaten Lamongan? Gini loh Mas, dalam verifikasi proposal, verifikasi usulan itu kan mesti ada
sisi administrasinya sih. Betul. Sisi administrasi itu mesti ada instansi terkait yang terlibat kan. Kalau PJU kan masalah dinas perhubungan. Nah, dinas perhubungan berani menyetujui 200 pokmas itu diusulkan, itu mesti kan sepengetahuan bupati. Masa OPD itu sebagai tangan kanan bupati nggak tahu, kan mesti tahu itu. Sekda mesti pintunya, mesti lewatannya gitu. Tapi yang jelas kalau sama tanya pemangku kebijakan ini semuanya mesti tahu lah. Orang uang 1.000 rupiah aja tahu di mana letaknya anggaran kok 1.000 rupiah itu. Apalagi ini 75 miliar yang masuk ke Lamongan. Terkait anggota dewan kita, khususnya Kabupaten Lamongan, apakah juga untuk kontrol atau mengetahuinya gimana, Cak? Selama ini saya tidak melihat atau belum pernah tahu kontrol Dewan Kabupaten tentang PJU. Karena saya yakin ewoh pakewo, karena banyak teman-temannya juga terlibat menjadi koordinator kecamatannya, menjadi tangan jangkarnya untuk ke pokmas dan semua dapat jatah gitu. Karena itu proyek provinsi, Jasmas provinsi yang totalnya sebenarnya hibah provinsi itu kan 10 triliun. Totalnya 10 triliun yang berupa PJU ini kan 75 miliar. Nah, 75 miliar ini mayoritas untuk Lamongan, 65 miliaran untuk Lamongan. Terus untuk poin yang ketiga, dan siapa saja sebenarnya big boss atau dalang dibalik proyek lampu solar set tersebut yang seharusnya diseret turut ikut bertanggung jawab? Yang jelas saya yakin yang pertama adalah Ketua DPRD Provinsi. Kenapa? Karena ini Jasmas Provinsi, Jasmas Dewan Provinsi. Sehingga mau tidak mau Ketua DPRD Provinsi harus terlibat. Itu yang pertama. Dia menggunakan siapa saja di Dewan Provinsi, ya kita nggak tahu secara detail, tapi mesti ada Dewan-Dewan Provinsi lintas partai yang ikut. Kenapa? Karena di kabupaten juga terlihat beberapa lintas partai ikut, berarti di provinsi juga ada beberapa partai. Itu. Nah, pertanyaannya sekarang misalnya pemeriksaan Kajari kemarin yang memanggil di Sub Lamongan, di Sub Provinsi dan seterusnya dan itu mana beritanya? Kok yang kena cuma ketua Pokmas yang jadi tersangka? Ya memang kasihan, dia yang tanda tangan 40 juta kali 10 titik, misalnya 400 juta. 400 juta. Iya dia tanda tangan, tapi dia nggak menerima apa-apa, uang langsung diambil. Untuk keseluruhan proyek ini, Jan, anggaran keseluruhannya berapa, Jan? Kalau Jasmas di temuan BPK ini adalah total ya 75 miliar 314 juta total. Ya ini ada Lamongan saja ada 229 Pokmas senilai 65 miliar. Ini Lamongan saja. Sedangkan yang lainnya kabupaten lain ada Surabaya, ada Lumajang, Gresik, Jember, Magetan, Pacitan, Tuban, Ponorogo. Tapi kecil-kecil, 1 Pokmas, 2 Pokmas. Gitu. Yang banyak cuma Gresik 8 Pokmas. Ini kan fantastis. Gitu. Lamongan 229 Pokmas. Magetan cuma 1 Pokmas, Pacitan 1 Pokmas, Lumajang 1 Pokmas. Enggak masuk akal. Masa kebutuhan PJU di Lumajang cuma 1 titik. Siap. Ini kebetulan Cak Nur. Ini di momen Hari Anti Korupsi. Untuk harapan Cak Nur sendiri seperti apa ke depannya terkait masalah PJU solar cell ini di Lamongan? Ya beginilah, masyarakat itu kan sudah muak dengan kondisi ini. Tolong Kejaksaan Negeri Lamongan dipantau oleh Kejaksaan Tinggi Kajati Jawa Timur menuntaskan ini sampai seakar-akarnya. Siapa saja yang terlibat dalam korupsi ini jangan mencari kambing hitam, cuma yang ikan teri saja. Tapi mulai operator kecamatan, kabupaten sampai provinsinya ini diciduk juga, kasihan. Kalau Pokmasnya saja sudah dapat uang sedikit kena getahnya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Cak Nur hadirnya. Oke. Sambung lagi. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.